Halo Sobat Baku Hantam, dendam antara China dan Jepang sejatinya masih mendarah daging hingga saat ini karena negara Kaisar Hirohito itu pernah menjajah China dengan keji. Pendudukan ini berlangsung hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 dan hingga kini masih menjadi duri dalam daging bagi hubungan China dengan Jepang. Ya bahkan mungkin film-film Hitomi Tanaka, Tsubasa Amami di ban bos di TV Cina ya kan. Maaf, kerja kerja. Invasi ke China ini dimulai dengan masuknya pasukan Jepang ke wilayah Manchuria. Di sana mereka mendirikan negara boneka bernama Manchukuo 6 bulan kemudian. Pengerahan pasukan Jepang secara massal berlangsung sehari setelah insiden Mukden. Insiden ini adalah insiden buatan Jepang alias hasil manipulasi militer Jepang dengan membuat skenario peledakan rel kereta api milik perusahaan Jepang di dekat kota Mukden yang kini bernama Shenyang. Sabotase ledakan ini akhirnya menjadi alasan bagi Kaisar Jepang untuk menuding kaum pejuang nasionalis China sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini. Insiden ini pula yang membuat Jepang memutuskan untuk mengirimkan bala tentara ke Tiongkok. Manipulasi Jepang ini terpapar ke masyarakat internasional yang mengucilkan negara Jepang secara diplomatik. Namun alih-alih menjadi lemah, Jepang pun keluar dari Liga Bangsa-Bangsa pada Maret 1933 dan malah memperkuat kehadiran mereka di China dan menginvasi kota-kota lain di China secara brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Pasukan Jepang pada saat itu sangatlah superior hingga tak mampu diimbangi oleh para pejuang nasionalis setempat. Tahu sendiri kan tentara China waktu dulu diserang Jepang banzai kan, malah pada kabur ke sungai Yangtze ya kan. Di sungai malah ditembaki dari atas oleh para tentara Jepang. Hingga pada pertengahan 1937 tentara Kwantung telah menunjukkan gelagat hendak memperkuat pengaruh kekaisaran Jepang di sepanjang pesisir timur China daratan. Tembak-menembak skala kecil antara kedua negara ini berubah menjadi perang skala besar. Jepang mulai kembali bergerak ke selatan untuk melumpuhkan dominasi pemerintah nasionalis China di Nanking. Pada tanggal 1 Desember 1937, Chiang Kai-shek, pimpinan Partai Kuomintang di Nanking, menginstruksikan untuk mengevakuasi semua perangkat pemerintahan. Ia juga menarik sebagian besar kekuatan tempur ke sisi lain Sungai Yangtze pada malam hari pada tanggal 12 Desember dan kota Nanking otomatis kosong ditinggalkan dalam keadaan yang sangat lemah di bawah penjagaan pasukan cadangan yang tidak terlatih. Absennya kekuatan militer China ini membuat kota Nanking jatuh dengan mudah. Hanya berselang 1 bulan sejak Jepang mengambil alih Shanghai, tembok di Nanking dengan cepat dijebol. Pasukan Jepang berangsur memasuki Nanking pada pagi hari pada 13 Desember 1937, dilanjutkan dengan pembantaian sistematis terhadap tentara dan rakyat sipil. Saking ngerinya admin sampai tidak mau menceritakan kisah di Nanking ini. Sejak tahun 1937 sampai 1941, Tiongkok sejatinya berperang sendiri melawan Jepang, dan setelah peristiwa penyerangan terhadap Pearl Harbor di Amerika, perang Tiongkok-Jepang ini pun bergabung dengan konflik yang lebih besar, yaitu Perang Dunia Kedua. Demikianlah tadi tentang awal mula invasi Jepang ke China. Ini harusnya ada part-partnya lagi ya kan? Setuju nggak kalian? Nggak setuju ya udah habis. Silahkan komentar dan baku hantam kalian di samping cendol dawet di laboratorium Corona di Wuhan.